Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Televisi Edukasi dimanapun Anda berada. Senang sekali pada siang hari ini saya Larasati Nur Rahma dapat kembali menjumpai Anda dalam Diklat Jarak Jauh bersama Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan sekarang ini saya sudah bersama dengan salah seorang widya iswara dari Balai Diklat Keagamaan Kota Bandung. Beliau adalah Bapak Marzuki. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Selamat datang di studio kami. Dan siang hari ini kita akan membahas mata diklat IPS. IPS betul. Iya, dan topik bahasannya mengenai apa, Pak? Perubahan sosial dan budaya. Baik, mengenai perubahan sosial dan budaya. Itulah yang menjadi topik bahasan kita pada siang hari ini. Baik, Pak Marzuki, sebelum lebih banyak mengenai bahasan ini kita coba kupas, ya, kita ajak terlebih dahulu pemirsa untuk menyimak sebuah tayangan yang satu ini. Pengaruh internal yang muncul dalam proses budaya seperti masalah pertambahan dan kepadatan penduduk yang tinggi, penemuan baru atau inovasi, dan konflik masyarakat, serta pemberontakan dan revolusi, maka dalam menjalankan aktivitasnya manusia tak dapat lepas dari interaksinya dengan alam sekitarnya. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, banjir besar, tanah longsor mengharuskan manusia mencari tempat lain untuk melanjutkan kehidupannya di tempat yang baru. Dengan demikian, karena adanya fenomena alam tersebut, merubah proses sosial budaya karena berubahnya lingkungan fisik dan sosial di tempat tinggalnya. Kelompok yang menang biasanya memaksakan kelompok yang kalah untuk tunduk dan menerima kebudayaannya yang dianggap sebagai kebudayaan yang tarafnya lebih tinggi. Sudah kita saksikan bersama tadi sebuah tayangan. Saya ingatkan kembali bahwa topik bahasan kita kali ini adalah perubahan sosial dan budaya, tentu saja dalam mata diklat IPS dong. Baik, Pak Marzuki, mengenai tayangan tadi bagaimana komentarnya? Kita perhatikan tayangan-tayangan tadi menunjukkan adalah konflik-konflik sosial yang ada di muka bumi ini, yang tentunya semua itu berasal daripada sikap-sikap atau perilaku manusia dalam menyikapi kehidupan ini. Nah, sehingga akibatnya banyak kerusakan-kerusakan, dimulai dari kerusuhan, perilaku manusianya, gejala-gejala alam, kemudian hal-hal yang diakibatkan oleh interaksi sosial itu tersebut, sehingga mengakibatkan ataupun dampaknya terhadap tatanan kehidupan, terutama di atas muka bumi ini, sehingga kelihatan tadi seperti porak-poranda manusia itu sepertinya seperti tidak nyawa, tidak ada harganya lagi. Kemudian antar sesama itu saling baku hantam, saling pojokan antara sesama penduduk, antara penduduk dengan pemerintah. Itulah yang nampak sekarang gejala-gejala seperti terutama di Indonesia juga seperti itu. Perubahan-perubahan sosial itu, Mbak Laras, ada dua. Satu, perubahan secara alamiah. Ya, nah, saya tayangkan di sini perubahan secara alamiah. Dan kedua, perubahan secara ilmiah. Apa bedanya? Perubahan alamiah itu perubahan yang memang alami, yang tidak tersentuh oleh tangan-tangan manusia. Contoh begini, kehidupan manusia mulai dari janin, bayi, lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, pikun, meninggal. Nah, dan perubahan-perubahan itu ada alamiah. Seperti di alam pohon mulai tumbuh, kemudian berkembang, dan nanti berbuah, memberikan manfaat, dia tumbang, tumbuh lagi generasi yang baru. Itu perubahan alamiah. Perubahan struktur alam, misalnya asalnya ini sungai itu kecil, lama-kelamaan secara bertahun-tahun menjadi besar. Itu perubahan secara alamiah, karena tidak ada sentuhan tangan manusia. Sedangkan perubahan secara ilmiah itu kena sentuhan-sentuhan saintifik, sentuhan-sentuhan tangan manusia. Seperti perubahan tata kota, asalnya masyarakat tradisional, ya. Kemudian lama-kelamaan dia menjadi semi modern. Itu karena adanya pembangunan daerah. Nah, dari adanya pembangunan daerah, katakanlah di sini dibangun sebuah industri, maka pola hidup dan perilaku masyarakat itu akan relatif berubah. Kenapa? Karena di sana akan terjadi kegiatan ekonomi. Kemudian di situ juga terjadi interaksi sosial yang berbeda seperti dulu. Kalau dulu masyarakat di sana tradisional hanya mengandalkan misalnya penghasilan dari pertanian,
malam-malam nggak ada listrik dia tuh istirahat, ya. Sore-sorenya juga paling main di pematang sawah. Nah sekarang udah industri sudah rame, ya. Sehingga di sana terjadilah perubahan, misalnya yang asalnya masyarakatnya hubungan interaksi sosial mudah sekarang berubah. Sudah hanya kos-kosan dan sebagainya. Sehingga interaksi sosial juga berubah itu. Baik, nanti akan kita lanjutkan kembali topik bahasan kita kali ini, perubahan sosial dan budaya.